Itu sekalian. Rukun syukur ada 3. Ini masih keterangan beliau. Pertama, membicarakannya secara terang-terangan. Membicarakannya secara terang-terangan, tidak dibatin, domongke. Gitu. Mboten namung di dalam penggalihan, ning terucap dalam lisan. Yang kedua, pengakuan dalam hati. Memang hatinya betul-betul mensyukuri itu. Dan yang ketiga, menginfakkan untuk ketaatan kepada Allah. Menginfakkan untuk ketaatan kepada Allah. Jika ketiganya dapat dilakukan, maka syukur itu telah terwujudkan. Tetapi jika ada rukun yang belum ditunaikan, maka rasa syukur itu kurang. Maka dari hati, lesannya pun mengikuti, kemudian menginfakkan itu perbuatan. Ada dengan hati, ada dengan lesan, dan perbuatan. Itu. Jadi termasuk perbuatan itu dalam rangka untuk mensyukuri. Nah, perbuatan itu yang mungkin beda-beda karena berdasarkan kemampuan. Gitu. Masing-masing tidak sama. Kadang mungkin nilai yang diinfakkan juga berbeda. Mungkin ada yang 100.000, ada yang 50. Tapi di sisi Allah kadang yang 50 lebih berharga. Kenapa? Karena yang 100.000 punya uang banyak. Mungkin punya uang berjuta-juta. Sementara yang 50.000 mungkin nggak banyak. Maka dulu kalau kita lihat peristiwa di zaman Nabi, bukan jumlah, tapi persentase. Ketika Abu Bakar datang mengatakan semua hartaku 100%. Ketika Umar datang 50%. Ketika kemudian Rasul bertanya kepada kedua sahabat ini, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Kalau kemudian Umar, aku tinggalkan separuh untuk keluargaku. Ini pun pelajaran. Untuk berbuat infak baik seperti itu pun berdasarkan akidah, keyakinan. Jangan sampai diinfakkan semua kemudian lebari gelo. Iwasnya ini tak weh kabeh yo. Sehingga menyesal, bukan begitu. Maka yang disampaikan ketika itu, imannya Abu Bakar beda dengan imannya Umar. Imannya Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku, sudah setingkat itu. Nah, yang Umar enggak, masih separuh. Ini pun pelajaran bagi kita, supaya kita jangan kemudian tidak memperhatikan kesiapan hati, kesiapan mental. 3 nikmat Allah Bapak Ibu. Wa amma binikmati rabbika, binikmati tadi. Yang pertama, nikmat kenabian. Sehingga makna nyatakanlah, yaitu serulah manusia untuk mengimani kenabianmu. Ini maknanya wa amma binikmati rabbika. Jadi Rasul menyampaikan kenikmatan kenabian itu kepada umat. Maka ketika Rasul diutus menjadi utusan Allah itu, langsung menerangkan, walaupun setelah itu banyak permusuhan. Padahal sebelumnya Rasul dikenal di Jazirah Arab, orang sekitar Makkah, itu Rasul adalah yang punya gelar Al-Amin. Orang semua percaya kepada Nabi. Perkataan Rasul perkataan yang dibenarkan. Tapi ketika berbicara persoalan ketuhanan, keimanan, mereka berbondong-bondong untuk mendustakan. Padahal sejak dulu Rasul dikenal. Maka ketika Rasul menerangkan kepada sahabat-sahabat yang percaya, ada yang tidak percaya zaman itu. Sampai akhirnya
permusuhan dimulai. Bahkan paman Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib gak memusuhi Abu Lahab. Kalau Abu Thalib percaya tapi tidak mengikuti. Itu kalau Abu Lahab memusuhi. Padahal ketika Rasul lahir, Abu Lahab paling bergembira dengan datangnya, dengan dilahirkannya oleh Ibunda Aminah. Saking berbangga berbahagianya Ibunda Aminah melahirkan, maka budak yang menginformasikan langsung dimerdekakan. Tetapi ketika Rasul menjadi utusan Allah, Abu Lahab yang paling keras permusuhannya. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, kita ini ya betul-betul ketika berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, niku ditajamkan ke hati. Karena memang yang namanya petunjuk itu Allah yang punya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena nggak tahu. Ini pelajaran luar biasa. Coba Bapak Ibu ingat salah satu sahabat yang dulu beriman kepada Rasul di Makkah, hijrah beliau ini ke Habasyah, Ethiopia, sampai di sana malah dia kafir. Padahal meninggalkan Makkah dalam rangka menjaga keimanan, menjaga keyakinan, pindah ke Habasyah agar tetap keimanan itu ada dalam dada. Sampai di sana malah mengikuti agama penduduk Habasyah. Ini adalah menantu dari Abu Sufyan. Istrinya bingung, suaminya kafir. Nek mau kembali ke Mekah, dari Habasyah ke Mekah, bapaknya masih kafir, Abu Sufyan, bahkan panglima Quraisy. Akhirnya beliau menyusul para sahabat yang lain hijrah ke Madinah. Seorang diri Bapak Ibu, wanita ditinggal pindah ideologi, keyakinan, harus menjaga keyakinannya, menuju ke Madinah dalam rangka untuk berkumpul bersama para sahabat dan sahabiah. Bingung ngajeng kepipun, melu suami kafir, melu bapaknya masih kafir. Akhirnya ketika itulah baginda Rasul mengambil beliau sebagai istri. Ini salah satu contoh. Maka yang membolak-balikkan hati itu Allah. Lihat Bapak Ibu meresani di berita-berita media sosial, di televisi. Dulu sepertinya pejuang-pejuang Islam, Allahu Akbarnya menggelegar, menggetarkan dada. Sekarang berbeda. Bahkan sudah saya clewa-clewo le matur. Saya ora cetha sing haram dadi halam. Ora tanpa cetha, saya ora cetha subhat gitu. Ya Allah, kita ini diberi ya alhamdulillahnya kita yang suruh mengambil pelajaran, bukan kita yang dijadikan pelajaran. Kan ngoten, winginane iki kaya pejuang tenan, Allahu Akbar, maju tak gentar membela yang benar. Kok dadi Allah Akbar saya mengkeret, saya cilik, saya sayup, dadi maju tak gentar membela yang bayar. Wonten boten? Pundi? Amerika, mboten Amerika itu. Selanjutnya, yang kedua, nikmat Al-Quran, sehingga maknanya yaitu bacakanlah Al-Quran kepada umat manusia. Jadi nikmat Nabi, nikmat yang luar biasa, karena Nabi membimbing minadz-dzulumat ilan nur. Itu yang pertama. Dari mana Nabi membimbing manusia? Dari Al-Quran. Al-Quran ini sumber kebenaran. Al-Quran yang 30 juz, yang saya matur berkali-kali untuk menguatkan, sepertiga berita masa lalu atau sejarah,
sepertiga undang-undang hukum halal haram, perintah larangan, hak batil, baik buruk, itu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berisi apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi sudah dikabarkan. Nopo sing nate kelakon, opo sing kudu dilakoni, lan opo sing arep kelakon, diterangkan. Ini nikmat kedua, nikmat Al-Quran. Maka Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Alkitab ini, Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan, menghinakan suatu kaum karena Al-Quran. Ini sabda Nabi. Rendah tingginya derajat manusia karena bagaimana memperlakukan Al-Quran. Nah, memperlakukan Al-Quran itu ada 4. 1 membaca, 2 memahami isinya, 3 mengamalkannya, 4 menyebarkannya, mendakwahkannya. Nah, mendakwahkannya itulah yang nanti dari fahadith. Mendakwahkan itu namanya fahadith tadi. Yang ketiga, nikmat secara umum karena kalimat nikmati Rabbik, maknanya yaitu hendaknya setiap hamba mengingat-ingat atau menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadanya, baik itu nikmat agama maupun nikmat dunia. Nikmat agama ini paling luar biasa karena sayyidun na'imil akhirah adalah agama. Sayyidun na'imid dunia adalah kesehatan. Sayyidnya nikmat, Sayyid itu tuan. Nikmat terbesar dunia adalah sehat. Nikmat terbesar untuk akhirat Islam. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, 2 nikmat berkumpul jadi 1. Ya, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maka tugas kita untuk mempertahankan itu, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali tetap iman Islam.